Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali rasanya kita dapat berkumpul kembali. Kita dapat bersatu di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah melalui doa ini dapat menguatkan kita untuk memulai sepanjang hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, jikalau kami boleh bangun tidur pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh Tuhan untuk bernafas kembali, boleh mendapatkan kesempatan Tuhan untuk memperbaiki diri kami, menjalani pertobatan kami Tuhan.
hari demi hari kenyang Tuhan, sehingga kami suatu hari nanti dapat berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berserah di dalam tangan-Mu Tuhan untuk sepanjang hari ini. Biarlah Bapa Engkau yang tuntun sertai kami, jadilah sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bersyukur dan berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita bawakan satu lagu pujian di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu, jemaat terkasih, seringkali kita mengeluh, doa kita merasa tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, sebenarnya bukannya Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin saja Tuhan menjawab doa kita, namun jawabannya adalah tidak. Bukankah tidak itu merupakan suatu jawaban juga? Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mari hari ini kita lebih kuatkan iman kita lagi. Kita mau percaya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh takjub dengan cara Tuhan menjawab doa kita. Bukankah kita tahu bahwa laut terbelah, mata air di padang gurun, 2 ekor ikan dan 5 keping roti Tuhan lipat gandakan begitu banyak. Mari kita percaya sama Tuhan Yesus bahwa caranya adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi, dengan sepenuh iman kita. Mari nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur Tuhan atas jawaban doamu. Kami mau berserah, kami menyembah. Kaulah Allah kami, Kaulah Yesus, Tuhan dan Allah kami. Kami berserah atas jawaban doamu. Kau menjawab di waktu yang tepat. Kau menjawab dengan caramu yang begitu ajaib. Kami mau berserah hanya padamu Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, apapun yang ada kami alami hari ini Tuhan, di depan mata kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Semua ini adalah proses Tuhan untuk kami Tuhan lebih taat dan setia lagi kepadamu Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu indah di dalam hidup kami. Sepenuhnya Tuhan hidup kami di dalam tangan-Mu Yesus. Kami mau berserah Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengucap syukur Tuhan. Karena yang kami alami ini Tuhan baik adanya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Amin. Ucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami mau mengucap syukur, amin Tuhan, dan mengucap syukur selalu Tuhan.
mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Saya mau Bapak Ibu nyanyikan dengan lembut lagu ini dengan segenap hati. Ku mengucap syukur, amin Tuhan. Kami mau terus belajar mengucap syukur Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau masih dengan lembut nyanyikan dengan kesungguhan hati. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Amin Tuhan. Inilah penyataan iman kami Tuhan. Syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Pagi ini mari kita merenungkan bahwa hidup ini seperti sebuah perjalanan. Tentu ada tujuannya, ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sangat menanti-nantikan setiap hari, sebab setiap hari berkat-berkat-Mu selalu baru, rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup ini seperti sebuah perjalanan. Nah, tentu ada arah tujuannya. Untuk itulah Tuhan Yesus hadir di dunia ini, supaya kita tahu arah tujuan kemana kita hidup ini. Ya, cuma ada yang namanya roh-roh jahat dan iblis yang tidak suka kalau kita berjalan lurus menuju tujuan. Makanya mereka, iblis dan roh-roh jahat ini membuat produk-produk ajaran, filosofi yang mengubah mindset manusia, bukan ke arah tujuan semula atau tujuan yang Tuhan tetapkan, tetapi menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau Tuhan ingin kita jadi anak Allah, maka ada ajaran yang membuat manusia menjadi menyimpang duniawi. Yaitu misalnya nih,
Hidup sekali aja kok mau susah, cari yang gampang, yang nikmati saja. Nah, itu salah satunya tuh, saudara. Nikmati saja. Padahal manusia pasti mati nanti. Tipuan-tipuan seperti itu hati-hati, saudara. Nikmati saja. Iya benar, hari ini nikmati. Tapi nanti maut ujungnya. Ya. Kemudian ada ajaran yang menekankan kekayaan. Kalau ikut Tuhan Yesus nanti kaya. Nah, yang seperti itu produk iblis, saudara, sebenarnya. Supaya manusia mengejar kekayaan, bukan mengejar Tuhan Yesus dengan kehendaknya. Makanya ada ajaran seperti itu. Ada lagi yang mengajar, Yesus itu memang baik sih. Kita mau seperti dia. Tapi dia hanya seorang nabi, seorang guru moral katanya. Nah, ini mengubah-ubah Alkitab juga. Ya. Yesus yang lain itu, Yesus versi lain, saudara. Ada lagi yang meskipun seorang pengajar tapi munafik. Apa yang diajarkannya tidak dilakukannya. Nah, ini menyimpang, saudara. Jadi saudara perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita itu hidup menyimpang atau tidak? Sebenarnya sederhana loh untuk mengujinya. Coba ditanya misalnya nih, apakah aku suka menghakimi selama ini? Suka menghukum orang? Nah, dijawab saja sendiri. Kalau kita menyimpang seperti itu, bagaimana kita bisa menempuh perjalanan dalam hidup ini sampai ke tujuan? Bahkan ya saudara ya, banyak orang itu tidak tahu tujuan hidupnya kemana, mau dibawa kemana. Ini tugas kita semua. Saudara jangan berpikir mentang-mentang bukan pendeta lalu bebas tugas gitu, bukan. Tugas kita sama, saudara. Kita harus membawa jiwa kepada Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa, sama semua. Ya, jadi jangan merasa itu bukan tugasku. Itu tugas kita, saudara. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Yaitu supaya kita menunjukkan jalan. Supaya mereka semua ikut Tuhan Yesus. Kalau mau selamat. Kan begitu. Jadi hidup ini bisa kita bayangkan seperti sebuah perjalanan. Tapi tidak jauh-jauh amat. Karena umur manusia cuma 70-80 tahun kan. Jadi perjalanan rohani sebenarnya. Apakah kita mulai dulu dari titik nol, lalu karena mendengar firman Tuhan terus-menerus, bertumbuh terus? Nah, apakah perjalanan kita selama ini, kerohanian kita itu sudah pada track yang benar? Perlu dipikirkan. Sebab salah memilih teladan hidup, maka itu akan menyebabkan kita tidak sampai kepada tujuan. Salah mengerti firman Tuhan juga sama. Jangan sampai kita salah, karena kesalah mengertian itu akan terlihat dari bagaimana kita hidup, bagaimana kita bicara. Terlihat, saudara. Itu sebabnya kita semakin berhati-hati, berjaga-jaga ketika kita bicara, ketika kita melakukan sesuatu yang lain. Hati-hati, karena itu bisa menjadi sandungan. Harusnya kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ini malah menjauhkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ya saudara ya, jadi hati-hati dengan manuver-manuver iblis yang berusaha membelokkan arah hidup kita. Meskipun sepintas kelihatannya benar, hati-hati saudara. Saudara itu ya, iblis itu licik loh. Jangan sampai saudara terprovokasi oleh iblis sehingga malah menjauh dari Tuhan. Ya. Nah, satu lagi saudara. Jika kita benar-benar menghayati sebenarnya hidup ini suatu perjalanan, aku harus menuju ke tujuan itu. Maka kita tentu akan mengerahkan segala
tenaga, pikiran, perasaan, agar supaya kita sampai di tujuan itu dengan benar. Mestinya begitu ya. Nah, sayang sekali tidak semua orang begitu. Ada yang malas-malasan, ada yang banyak alasan untuk bergabung dalam suatu kelompok sel misalnya, apalagi mau datang ke gereja. Wah, menyedihkan, saudara. Mari kita belajar lagi, saudara, di pagi hari ini. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi ini menjadi pagi pembuka mata rohani kita, sehingga kita boleh hidup mengosongkan diri, lalu melakukan kehendak Tuhan, berapapun biaya dan resikonya. Mestinya demikian kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan. Banyak orang sebenarnya nggak mengasihi Tuhan loh, saudara. Tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi sukanya melakukan kegiatan agamawi. Tapi melakukan langsung tidak mau hukum kasih. Kalau kita taat terhadap hukum kasih, pasti kita berusaha menyenangkan Tuhan yang pertama, dan yang kedua pasti berusaha menyenangkan sesama kita. Meskipun sesama kita itu memang bersalah misalnya, tapi kita harus bawa mereka. Senang di sini maksudnya menyenangkan mereka itu membawa jiwa mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadi marilah kita belajar lagi di pagi hari ini. Bukan kebetulan kalau saudara bisa mendengarkan doa pagi di pagi hari ini. Tentu ada maksud Tuhan. Ada banyak sekali contoh-contoh pesan Tuhan disampaikan lewat mulut orang lain, saudara. Supaya kita semua sadar dan berubah. Begitu ya, saudara ya. Baiklah, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami punya kesempatan setiap hari bangun pagi, memuji-muji Engkau, mendengarkan firman kebenaran, renungan pagi. Biarlah semua itu menjadi kegiatan yang rutin buat kami semua, sehingga kami semua boleh beroleh berkat yang sesungguhnya, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.